TV. Ya, jadi di hari Senin yang indah ini kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Ya, seperti biasa ya, kita hari Senin bakal nemenin kalian di program Ngobrol Apa. Dan kali ini seperti biasa, kita sudah kedatangan narasumber atau teman ngobrol yang siap buat menemani Senin pagi kita. Nah, sekarang sudah hadir di dalam studio Ibu Mardi Setianingsih. Betul ya, Ibu ya? Biasanya dipanggil dengan Ibu Buning gitu ya. Bu Ning. Lebih enjoy. Ya, oke, lebih familiar juga ya. Gitu. Oke, Ibu Ning. Oke. Baik, Ibu Ning, terima kasih buat kehadirannya di studio kita. Dan tentu saja kita akan mengobrolin sebuah topik lah bareng dengan Ibu Ning. Nah, jadi ini ada sebuah topik yang bisa dibilang sudah disiapkan lah ya sama teman-teman. Itu soal organisasi atau asosiasi yang menaungi pedagang kaki lima. Ya. Nah, ini Ibu Ning, kalau kalian mungkin lihat secara visual, ini sudah pakai seragam. Sudah pakai seragam nih. Iya. Sudah pakai alma maternya. Nah, kita akan bahas lebih jauh dalam program Ngobrol Apa episode kali ini. Oke, tapi sebelumnya kita mau kenal lebih dekat nih sama Ibu Ning. Ibu Ning ini kesibukannya apa nih, Bu? Oke, terima kasih nih untuk waktu yang sudah diberikan. Ini sama-sama. suatu apresiasi. Sebelumnya juga lebihnya lagi ke Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia DPD Kota Batu. Oke. Saya sendiri Mardi Setianingsih. Ya. Saya ada di Kota Batu sejak 92. 92. Iya. Oke. Saya lebih fokus di organisasi. Kalau yang dulunya partai, tapi sekarang adalah di organisasi sosial. Ya. Kegiatan saya boleh dikatakan 80% itu di organisasi. 80%? Ya, tapi saya juga ada di Batu Televisi. Saya bergabung di Batu Televisi. Ya. Okay. Jadi boleh dikatakan kita ini menjadi sinergi yang lebih baik nantinya. Ya. Untuk saat ini saya lebih fokus, bukan berarti saya menyampingkan organisasi lain, karena saya juga sebagai ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia DPD Kota Batu, saya juga ada di Perempuan Tani HKTI Kota Batu sebagai ketua juga. Jadi organisasi ini bagaimana bisa saling bersinergi. Kalau pada pagi ini, pada saat ini kita memang fokus untuk berbicara tentang pedagang kaki lima. Ini APKLI ini ada di Kota Batu masih baru, masih boleh dikatakan masih balita ya, bayi. Tanggal 23 November 2021 kami dikukuhkan sebagai pengurus DPD Kota Batu. Saya sebagai ketua dan juga jajaran pengurus yang semua notabene adalah warga Kota Batu. Oke. Gitu. Ya. Semua warga Kota Batu ya, karena memang yang dikerjakan khusus di Kota Batu ya. Lokasi Kota Batu ya. Oke. Nah, kita mau tahu lebih jauh nih, Bu, soal organisasi yang menangani PKL ini. Ya, ini sebenarnya awal mulanya ada itu seperti apa sih, Bu? Tiba-tiba ada. Pasti ada sebabnya. Iya, ada ya. Iya. Adanya kerinduan PKL, namanya pedagang kaki lima dalam arti luas. Kalau awalnya saya dapat mandat untuk membentuk DPD Kota Batu, saya kaget. Wah, saya bukan pedagang kaki lima. Karena saya, konotasi saya, pemikiran saya, pedagang kaki lima ini yang dagangannya disorong. Oh iya, gitu. betul. Ternyata dengan adanya undang-undang menyatakan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha. Jadi kalau dikatakan adalah UMKM, PKL ini adalah sudah termasuk UMKM. Jadi saya nyatakan bahwa kita sebut bahwa semua PKL yang ada di Kota Batu ini adalah pengusaha. Itu suatu label yang baru ya. Iya, betul. Nah, itu pengusaha. Jadi bagaimanapun itu usaha di rumah, di luar rumah pun, atau sekarang boleh dikatakan medsos yang penjualan secara online, itu juga sudah termasuk pedagang kaki lima. Jadi aktivitas jual beli itu adalah pedagang kaki lima. Nah, kerinduan atau juga kebutuhan daripada wadah. Bagaimana PKL ini memiliki wadah yang bisa menjadi tempat menampung segala aspirasi mereka, keinginan mereka juga. Bagaimana supaya PKL ini juga bisa terlindungi tentunya. Oke. Nah,
itu terbentuklah organisasi yang disebut APKLI. APKLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Oke. APKLI. APKLI. Ini terbentuk adalah secara pusat, jadi ini menjadi suatu organisasi profesi ya tentunya. Organisasi profesi di mana di sana aktivitasnya adalah jual beli. Nah, bagaimana asasnya? Kembali lagi, semua organisasi harus berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah menjadi tolak ukur acuan dari organisasi. Nah, tokoh pendirinya ada Bu Esther, ada Pak Heru, ada Pak Heru juga. Jadi pendirinya ada di pusat, dan kami sebagai pengurus DPD Kota Batu mendapatkan SK dari pusat. Dari DPP. Dan dilantik oleh Gubernur Jawa Timur kemarin, Bu Khofifah, tanggal 23 November 2021. Jadi ya masih baru sekarang. Masih baru. Ya. Jadi itu yang melatar belakangi keinginan para pedagang juga ya, pedagang kaki lima. Dan yang disebut pedagang kaki lima ini nggak cuman katakanlah orang yang bawa gerobak. Ya. Itu kan mindsetnya kita nih kalau diajarin dulu waktu sekolah kan gitu. Pedagang kaki lima. Nah, tapi lebih tepatnya sekarang kayak ini ya, bisa dibilang mereka adalah pengusaha juga ya, usaha sendiri. Iya, betul. Semua kan pengusaha sekarang. Iya, betul. Oke, nah kira-kira pasti setiap organisasi ini punya tujuan nih. Kalau APKLI ini tujuannya apa nih, Bu? Kembali lagi yuk. Yang menjadi ini adalah organisasi sosial. Jadi tujuannya bagaimana organisasi ini bisa membidangi sosial yang untuk kepentingan, tentunya kebutuhan, kebutuhan daripada pedagang kaki lima khususnya yang di Kota Batu. Dalam skop luas adalah PKL se-Indonesia. Jadi kita bisa bersinergi bagaimana kita bisa menjadi wadah, bagaimana bisa yang menjadi kenyamanan mereka juga bisa didapatkan dengan adanya organisasi ini. Kenyamanan di konsumen juga bisa terpenuhi. Jadi bagaimana pelayanan mereka, kalau sekarang bukan hanya pelayanan saja, tapi juga higienisnya juga bagaimana. Bagaimana sih jualan mereka ini, produk mereka ini higienis enggak ya? Itu kan menjadi suatu acuan yang nanti bisa kita bekali ya intinya ya. Kita mendampingi PKL ini penjualannya itu, pelayanan juga bagaimana pola bahasa, tata keramanya juga, higienisnya juga, terlebih lagi sekarang ini packagingnya. Betul. Sekarang ini kan packaging bagus menarik ya. Sudah menjadi sesuatu nilai lebih untuk PKL. Kalau dulu mungkin ya dibungkus sudah, masukkan di kresek sudah. Kalau sekarang kan bagaimana packagingnya itu bisa menarik buat terlebih awalnya kan lihat konsumen lebih melihat packagingnya bagus, bungkusnya kok bagus ya, kan gitu ya. Bahas awalnya bungkusnya bagus, baru isinya higienisnya bersih, pelayanannya di tempat itu menarik gitu ya. Itu kita berusaha nanti ke depannya PKL di Kota Batu khususnya bisa mendapatkan fasilitas untuk menjadikan mereka UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Nah, namanya UMKM naik kelas, tadinya di rumah, tadinya hanya untuk menjual ke tetangga kanan kiri, bagaimana produksinya mereka bisa naik kelas tadi. Nah, kalau misalkan ini Bu, misalkan saya punya usaha sendiri, itu gimana sih kalau mau mendaftar dalam asosiasi ini? Gitu. Dalam bahasa lokalnya, gimana Bu Ningsih saya bisa menjadi anggota? Jadi anggota. Itu kita ada dua versi. Secara person mereka melihat di medsos sekarang sudah banyak kegiatan ya. Khususnya kemarin itu ada pembagian atau pendistribusian minyak curah. Kemarin sekarang ini kan minyak curah itu jadi primadona, viral. Semua lagi bagaimana ini di sini minyak goreng harganya sekian lah. Tapi bagaimana kembali lagi PKLI Kota Batu menjadi jembatan untuk bisa pendistribusian minyak curah. Nah, bagaimana untuk mendapatkan
minyak curah ini, otomatis karena ini memang pendistribusiannya untuk anggota APLI, otomatis mereka kan harus daftar. Daftarnya bagaimana? Secara person. Mereka cari tahu. Sekretariatnya di mana, kantornya di mana. Kantor kami saat ini sekretariat APLI DPD Kota Batu ada di Jalan Kapten Ibnu. Kapten Ibnu, Kelurahan Sisir, Kota Batu. Itu kami ada di sana. Jadi secara person boleh ke sana. Yang kedua adalah melalui paguyuban yang ada. Jadi ada beberapa paguyuban yang sudah terbentuk. Jadi ada beberapa paguyuban yang di Jalan Berantas. Ada juga yang paguyuban Bank Sampah, itu sudah gabung. Jadi yang di Karsa Husada, itu paguyuban dan beberapa paguyuban yang memang sudah gabung. Jadi mereka mendaftarnya sebagai anggota melalui paguyuban. Untuk saat ini itu yang sedang berjalan. Jadi dan juga ya puji Tuhan sekarang masuki yang semester pertama ini ya. Semester pertama anggota APLI sudah masuk angka 700. Ya, ini 700 Kota Batu ya? Kota Batu. Jadi se-Jawa Timur Kota Batu masuk di level peringkat pertama. Gitu. Keanggotaannya ini jumlah anggotanya. Keanggotaan ini bagaimana keanggotaan ini bisa terwadai, yaitu tadi bukan semua butuh minyak goreng, tapi ada kebutuhan lain yang memang mereka merasa nyaman ketika. Jadi setelah mendaftar otomatis memiliki KTA. Kartu tanda anggota mereka miliki. Yang kedua adalah stiker. Stiker itu bisa dipasang di lokasi mereka jualan. Bahwa mereka anggota asosiasi gitu ya. Yang ketiga mereka ada PIN. Jadi PIN. Kalau tidak harus seragam yang seperti saya kan ada PIN. Paling enggak. Jadi mereka merasa memiliki bahwa ini adalah wadah saya. Jadi ada dua cara buat yang ingin mendaftar gitu ya. Cara person kita cari kantor sekretariatnya atau lewat paguyuban. Nah, ini kan tadi Ibu Ning sudah sempat menjelaskan nih, UMKM sama PKL itu bisa dibilang sama lah ya. Mereka yang pakai gerobak ataupun mereka yang mungkin punya kerja menjual produknya di rumah, online itu kan bisa dibilang sama. Nah, ini apakah mereka itu memerlukan izin usaha apa enggak sih Bu sebenarnya? Saat ini ada dari memang ketentuan ya. Dan juga ini menjadi proyeknya juga untuk Provinsi Jawa Timur seperti yang disampaikan oleh Gubernur Ibu Khofifah bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki NIB. Wajib nomor induk berusaha. Otomatis dengan nomor induk berusaha itu sudah dibarengi dengan NPWP. Dengan NPWP ini pemerintah bisa mengklarifikasi ataupun menghitung tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi walaupun itu mereka sebagai pedagang itu otomatis mereka sudah yang membantu untuk kesejahteraan juga. Untuk dirinya atau juga untuk masyarakat kan begitu secara fleksibel semacam itu. Jadi dengan adanya kita sarankan memang untuk pelaku usaha ataupun PKL ini untuk memiliki NIB. Kalau sebagai penduduk Indonesia kita memiliki KTP. Kalau dia menjadi pelaku usaha memiliki NIB. Dengan NIB ini nanti terdata. Ini pedagang apa, kuliner kah, lebih spesifik dia di sana. Modalnya berapa, kebutuhan sampai ke sana. Sampai juga tempat jualan ini luasnya berapa, miliknya siapa, itu terdata semua di NIB. Sama seperti kita penduduk. Betul. Semacam itu. Jadi KTP-nya pelaku usaha ini adalah NIB. Itu yang sekarang ini kita giatkan. Jadi pemahaman NIB itu apa, sehingga apa yang menjadi program daripada pemerintah itu bisa tercapai. Itu berarti bisa dibilang mulai pedagang kecil yang menggunakan gerobak itu sudah kalau bisa pakai NIB. Dan memang sudah. Memang sudah? Ya, kalau yang sudah menjadi anggota APKLI atau APLI Kota Batu, memang kita mewajibkan untuk memiliki NIB. Ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu di Flut kalau di Kota Batu.
Dan kita menyediakan juga jasa yang di sekretariat. Oh gitu. Jadi memang kita lebih menggiatkan bagaimana pelaku usaha ataupun PKL di Kota Batu ini memiliki NIP. Oke, nah saya mau tanya nih Bu, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih untuk sesi pertama. Nah ini kan Ibu sebagai ketua di APKLI, nah di kepengurusan. Nah kira-kira bagaimana sih Bu perkembangan usaha PKL ataupun UMKM yang ada di Kota Batu sejauh ini? Sejauh ini kasat mata kita melihat bahwa perekonomian itu tetap ya berjalan di Kota Batu ya. Betul. Kita lihat pedagang-pedagang kaki lima tetap aktivitasnya. Betul. Aktivitas mereka tetap boleh dikatakan juga ada peningkatan. Setelah PPKM kemarin, walaupun ini kan masih batasan prokes. Tapi kita akui bahwa perekonomian tetap berjalan. Secara otomatis boleh dikatakan bahwa PKL ini masih dalam taraf yang memang standar untuk kegiatan mereka tetap berjalan. Walaupun ada pandemi atau tidak, mereka bisa secara online juga. Sekarang kan semua pada punya HP Android. Semua pada punya HP Android. Dengan adanya grup juga, di dalam grup ini juga otomatis sudah ada komunikasi. Oh yang ini punya produk ini, saya butuh produk itu. Kan bisa. Nah itu yang memang saat ini kita laksanakan lah, bagaimana nanti supaya kita ke depannya intinya walaupun masa pandemi seperti ini perekonomian atau juga siklus daripada keuangan ini tetap berjalan. Karena kita lihat di Kota Batu dari tingkat kemacetannya juga sudah mulai. Kalau kemarin bukan mulai, kayaknya sudah benar-benar macet. Itu kan jadi bisa dikatakan tolak ukur. Kita lihat juga tempat-tempat PKL, lokasi penjualan mereka ini boleh dikatakan tidak sepi. Kayak kemarin aja secara ini saya di grup itu ada hanya mencari es batu. Nah itu sudah di mana ya ada es batu, berarti oh di sana sudah habis. Oh di sana sudah habis. Ada lagi yang pesen banner. Banner di mana ya? Nah itu kan menunjukkan siklus perekonomian berarti berjalan. Oke. Dalam kutip berarti APKLI juga bisa memantau nih Bu ya, aktivitas para pedagang atau pelaku usaha ini bagaimana, apakah lagi stuck ataukah lagi naik ataukah lagi turun juga. Gitu. Mungkin ya itulah salah satu keuntungannya ada sebuah asosiasi yang menaungi. Di samping itu juga sepertinya pedagang juga banyak diuntungkan ya dengan adanya APKLI. Ya pastinya bukan untungnya, pastinya sangat diuntungkan. Baik Ibu, terima kasih untuk perbincangannya sedikit tadi untuk sesi pertama. Ya tentu saja kita akan kembali lagi ke sesi yang berikutnya setelah yang satu ini.